Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tuhliku anna abwaaba syarri wa ta'sir wa taqulu biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, saat ini kita masuk di bab ke-22 di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin Ida'u Quraisyin lis-Sahabah, gangguan orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Quraisy ini mengganggu Nabi Muhammad SAW, mencaci, menghina Nabi Muhammad SAW, tidak ada efek. Justru malah Nabi Muhammad SAW semakin semangat dalam berdakwah, semakin tanpa mengenal putus asa dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Tidak ada dampak sama sekali efek dari cacian, makian orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini orang-orang Quraisy berubah untuk mengganggu sahabat yang mulia, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lama ra'at Quraisyun anna Rasul SAW asbah azizan muhtaraman imtana'u an adahu. Ketika orang Quraisy ini semakin melihat Rasulullah mulia, semakin banyak yang hormat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin dimuliakan dan dihormati oleh para sahabatnya, sehingga dari sini banyak pula orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Wa aqbalu ala sabibil ida. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti dari sini untuk mengganggu Nabi Muhammad, tapi sekarang untuk beralih mengganggu, mendolimi para sahabat-sahabat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wala siyama al-mustad'afina alladziina la nasira lahum. Terlebih sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki penolong, yang tidak ada, tidak memiliki kedudukan pada saat itu. Seperti dari kalangan, yaitu budak. Dari peristiwa ini perlu kita fahami bahasanya seseorang ketika mengganggu, dari para habaib atau kiai yang menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, ketika tidak mampu untuk mengganggu personal orang tersebut, pasti akan mengganggu orang-orang sekitarnya, entah para sahabatnya, entah para keluarganya, atau para santri-santrinya. Pasti ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari hal ini, fa'adat kullu qabilah tu'adibu man aslama minha bil habsi wad darbi wal ju'i wal atasi. Orang-orang kafir Quraisy, setiap kabilah ini menyiksa dari kalangan para sahabat yang mulia siapa yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, siapa yang telah masuk Islam. Dengan apa siksaan tersebut? Bil habs, dengan dipenjara, wadarab, dipukul, walju wal atas, mereka dibiarkan dalam keadaan lapar maupun haus, hatta sorul wahid minhum laisatiul julus, bahkan sampai terdapat salah satu dari sahabat yang mulia Nabi Muhammad SAW ini, dari beliau para sahabat ini tidak mampu untuk duduk. Wala yadri may yaqul, dan tidak memahami apa yang dikatakan oleh sekitarnya, min syiddatil adab. Kenapa? Apa sebabnya? Karena saking parahnya siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman udzibu Bilal. Di antara dari beliau-beliau yang disiksa siapa? Sahabatnya Nabi, yaitu sahabat Bilal ibnu Rabah, yang mana Maula Umayyah bin Khalaf. Sahabat Bilal ini adalah budak dari Umayyah bin Khalaf, orang yang termasuk membenci dan memuji Nabi Muhammad SAW. Disiksa dengan cara apa? Yang mana disebutkan yadok fi unuki hablan. Sayyidina Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu itu diikat, yang mana lehernya diikat, kemudian ditarik oleh anak-anak kecil sampai keliling di Fijibali Makkah, keliling di gunungan-gunungan kota Mekah, sampai membekas di leher Sayyidina Bilal bin Rabah ini tali yang telah diikat oleh Umayyah bin Khalaf. Dan masih banyak siksaan, diantaranya bahkan sampai dipukuli, bahkan sampai diperintahkan untuk sahabat Bilal bin Rabah ini tidur di gurun, di padang pasir yang sangat panas, dibiarkan dalam keadaan lapar. Kemudian oleh Umayyah bin Khalaf ini diletakkan
yaitu batu yang besar di atas dada sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dari sini kemudian ditanya, wahai Bilal, masihkah dirimu untuk mengikuti ajaran Muhammad atau kamu keluar dari ajaran Muhammad? Pilihan tersebut Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah tetap menjawabnya dengan ahad, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Sehingga dengan jawaban itu semakin marah Umayyah bin Khalaf, semakin siksaan itu ditimpahkan kepada sahabat Bilal ibn Rabah. Dari sahabat yang lain, Ammar bin Yasir wa akhu wa abu wa ummu wa Khabbab ibn al-Aras. Di antaranya yaitu Ammar bin Yasir, yang mana sahabat Ammar bin Yasir ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana ayahnya, kemudian ibunya dan saudaranya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Ayahnya dibunuh, kemudian ibunya juga dibunuh. Dari hal ini Rasulullah SAW melihat betapa kuatnya dari iman sahabat, yaitu Yasir, paman dari Ammar radhiyallahu anhu ardhah, dan kemudian keluarga dari sahabat Ammar bin Yasir. Bahkan sampai dia itu disebutkan waya awalu syahida fil Islam, awal kali yang mati syahid dalam menegakkan, memperjuangkan agama Islam, yaitu dari keluarga sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma wa ardhahu. Kemudian di antara itu, ketika ditanya sahabat Ammar bin Yasir ingin dibunuh, kemudian diberikan dua pilihan oleh orang kafir Quraisy. Wahai Ammar bin Yasir, kau telah melihat bahasanya ayahmu, ibumu, dan saudaramu telah terbunuh, tersiksa karena mereka masih berpegang teguh untuk memegang teguh dari apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Apakah kamu menginginkan demikian pula? Kemudian sahabat Ammar bin Yasir ini mengatakan, aku tinggalkan apa yang telah diajarkan Muhammad ibn Abdullah. Setelah itu dibebaskan. Kemudian sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ini datang, wajah bagian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah dialami, dan dia dan sahabat Ammar bin Yasir menceritakan dengan jawaban kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Disebutkan bahwasanya yang artinya man kafara billah min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, min ba'di imani, dia mendapatkan kemurkaan Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa atau ditekan untuk keluar dari agama Islam ini. Wala wa qalbuhu mutmainnun bil iman, padahal hatinya tetap beriman kepada Allah, tetap dia tidak mengingkari dari apa yang telah diimani, yaitu iman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dari hal itu diperbolehkan. Dari peristiwa ini betapa besarnya iman para sahabat dari apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan betapa cintanya para sahabat Nabi Muhammad SAW hingga benar-benar memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya demikian, dari kalangan para sahabat rela untuk mengorbankan nyawanya agar tetap berada di barisan Nabi Muhammad SAW. Dan hikmah di apa yang dialami oleh Sayyidina Ammar bin Yasir ialah dari hal itu bukanlah paksaan atau tekanan, bukan dari orang yang kita mampu untuk lawan, akan tapi yang tidak mampu untuk kita lawan, sehingga kita diancam dengan sebagaimana ancaman yang sangat-sangat berat. Maka dari situ turunlah firman yang disebutkan sebelumnya tersebut, yaitu man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dari hal ini, wahai para ikhwan, mari kita untuk senantiasa terus
membaca sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sejarah baginda Muhammad SAW, akan tapi juga membaca dari kisah-kisah sejarah sahabat-sahabat yang mulia, dari sahabat Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga di bab yang ke-22 ini menjadikan kita untuk semakin cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.